Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilazalia dari Prodi PGMI semester 2, NIM 1319002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sejahtera tanpa korupsi dan nilai-nilai anti korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Menjadi negara bersih dan bebas dari korupsi tentu merupakan mimpi besar bagi negara Indonesia. Namun kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Kesenjangan sosial, kemelaratan ekonomi, konflik sosial, politik, dan kelaparan. Produktivitas bangsa menurun dan masalah lainnya yang mungkin hari ini masih sering kita saksikan di berbagai media berita di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa negeri ini masih belum merdeka secara hakiki. Karena bagaimanapun, refleksi Indonesia merdeka salah satunya dengan melihat angka kejadian korupsi. Tidak sedikit kasus korupsi yang menjadi-jadi di negeri ini, masih menjadi penyebab tersendatnya pembangunan di negara Indonesia. Nah, seandainya Indonesia tanpa korupsi, apakah keamanannya terjamin dan hubungannya juga terjamin? Sektor keamanan di Indonesia belum tersentuh dengan baik oleh agen pemberantas korupsi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, peluang korupsi baik uang maupun kekuasaan muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan di tubuh angkatan bersenjata dan kepolisian, serta nyaris tidak berdayanya hukum saat harus berhadapan dengan oknum TNI atau Polri yang seringkali berlindung di balik institusi pertahanan dan keamanan. Intinya, kalau aparat keamanan sudah berantas korupsi, jangan bermimpi Indonesia akan aman dan damai. Jika memang negeri ini ingin mewujudkan keamanan yang terjamin, mari kita saling menjaga dan mengawal agar benih-benih koruptif itu tidak sampai merambah ke aparat-aparat penjaga keamanan, pertahanan, dan kedaulatan bangsa. Kemudian, apakah tanpa korupsi rakyat akan makmur dan tidak akan miskin? Apa sih hubungannya? Nah, ini sudah sangat jelas. Korupsi sangat merugikan aset negara baik materi atau imateri. Sangat wajar apabila angka kemiskinan berbanding lurus dengan angka perilaku korupsi suatu negara. Korupsi bisa mengurangi cadangan anggaran pembangunan belanja nasional atau disingkat APBN dan anggaran pembangunan belanja daerah atau APBD. Penguasa koruptif akan lebih memedulikan penguasa yang koruptif juga. Kaum miskin tidak dipedulikan. Sudah miskin tidak dipedulikan pula. Korupsi sangat menyengsarakan semua pihak, bahkan meningkatkan angka kemiskinan. Benar saja penguasa akan asal-asalan dalam membelanjakan anggaran yang pada ujungnya masyarakat akan merasa kekurangan pelayanan dan jaminan. Jika memang negeri ini ingin makmur, rakyatnya tidak ada yang miskin, caranya mudah, tegakkan hukum dan lindungi program-program pembangunan dari tindak perilaku korupsi. Selanjutnya, tanpa korupsi, apakah masyarakat lebih ramah, peduli, dan bergotong royong? Apa sih hubungannya? Nah, korupsi menyudutkan semua orang untuk berlaku tidak percaya pada pelaku korupsi. Bagaimana tidak, gejala sosial seperti emosi tidak stabil dari masyarakat perlahan-lahan akan menguras rasa kepedulian, bahkan untuk saling membantu sesama pun semakin enggan. Jika memang negeri ini masyarakatnya lebih ramah, peduli, dan saling gotong royong, caranya mudah, jauhi korupsi, bersikap hati-hati terhadap segala amanah yang diberikan kepada penguasa, akan meningkatkan citra penguasa yang semakin dipercaya dan diteladani. Selanjutnya, tanpa korupsi, apakah anak-anak sekolah akan senang dan akan gembira? Apakah layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau? Apa sih hubungannya?
Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi penganggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD, yaitu 20% sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang manis yang harus diperebutkan tikus-tikus semut-semut kecil untuk menikmati kue yang besar ini. Itu perumpamaannya. Nah, jika negeri ini ingin bangsanya sekolah dengan gembira, dengan senang, memiliki pelayanan yang berkualitas, pendidikan yang baik, caranya mudah. Mulai sekarang, kita jaga baik-baik lingkungan pendidikan kita dari praktik-praktik korupsi. Jika tanpa korupsi, apakah pemuda-pemudi akan terus berkarya untuk negeri? Apa hubungannya? Nah, mau bagaimanapun, anak muda jika kurang diberi wadah untuk berkarya, potensi mereka akan terbatas dan tidak akan berkembang. Fasilitas pelatihan karya sangat minim, apalagi jika sampai pemudanya sendiri yang terkontaminasi pelaku korupsi, berperilaku korupsi tersebut. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Jika negeri ini ingin punya segudang karya untuk anak bangsa, ya mudahlah, bukannya dipersulit, ya enggak. Dan pemuda adalah aset bangsa yang nilainya tak terhingga. Sekalipun ia dirusak, saat itu pula perlahan-lahan kehancuran bangsa juga akan terjadi. Jadi, anak muda itu harus diberi wadah untuk berkarya. Selanjutnya, apakah tanpa korupsi layanan kesehatan akan lebih optimal pada masyarakat? Apa hubungannya? Nah, korupsi membuat segalanya menjadi tak berkualitas dan tak berproduktivitas. Pejabat korup akan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan. Pejabat korup sesungguhnya secara tidak langsung akan memperpendek usia hidup masyarakatnya. Bagaimana tidak, korupsi di bidang ini sungguh adalah perilaku yang sangat keterlaluan, karena itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dan hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang optimal harus dilakukan begitu saja. Melihat kondisi memang sudah tidak sehat, andaikan ini terjadi lagi, dan pasti masih terjadi, Indonesia bisa mengalami sakit yang tidak terobati. Jika Indonesia bebas korupsi, maka lingkungan bersih tanpa polusi dan macet. Apakah ada hubungannya? Nah, tidak sedikit praktik korupsi membuat izin lingkungan suatu proyek menjadi liar. Permainan uang saat pembuatan AMDAL dan aspek pengelolaan hidup lainnya menjadi permainan asyik untuk berlaku korupsi seluas-luasnya. Jadi, inkah negeri ini memiliki lingkungan yang bersih, tanpa polusi, dan tanpa macet? Jawabannya yaitu lawan korupsi. Nah, untuk mewujudkan Indonesia yang seperti itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni bebas dari korupsi, perlu effort yang seirama dari bangsa kita sendiri. Bagaimanapun juga, jika salah satu pihak saja yang peduli, misalnya aparat KPK saja, yang selalu berseru agar Indonesia melek, atau istilah lainnya itu sadar, dan itu tanpa dukungan dari yang lainnya, tentu tidak akan berhasil. Ayo, hidup Indonesia, lawan korupsi sejak dini, pahami gejalanya, jangan takut. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Apa sih jujur itu? Pasti kalian juga tahu. Nah, menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting sekali bagi kehidupan mahasiswa. Bukan mahasiswa saja sih, dari anak kecil sampai dewasa sampai tua, dan semua kalangan itu harus jujur. Tanpa sifat jujur, semua tidak akan dipercaya dalam kehidupan sekitarnya. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil bahwa orang itu akan dipercaya oleh semua orang atau orang-orang di sekitarnya. Seseorang dituntut untuk jujur
serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran akan terbawa dalam bekerja sehingga akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap orang sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi seseorang. Nah, permasalahan yang hingga saat ini masih dalam fenomena di kalangan di negara Indonesia ini ya, ini sangat minim pada tindak korupsi. Nah, kejujuran itu makanya kita tanamkan sejak dini supaya dari kecil sampai dewasa hingga menjadi pejabat yang istilahnya mengelola uang tidak akan goyah dan curang dan tidak akan melakukan korupsi karena tahu kalau korupsi itu dosa karena mengambil uang yang bukan haknya. Yang kedua, kepedulian. Nilai kepedulian sangat penting bagi semuanya. Sebagai calon pemimpin masa depan, seseorang perlu memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, seseorang dituntut untuk peduli terhadap sesama itu peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Selanjutnya yaitu kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya, mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek temannya. Ini sangat penting untuk masa depan mahasiswa, di mana mahasiswa harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan kesadaran untuk kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah kita lakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Selanjutnya yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Jika tidak ada kemauan, maka tidak akan terlaksana. Kemudian yaitu sederhana. Gaya hidup merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak dini. Dengan gaya hidup sederhana, setiap orang dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan, dan dapat memenuhi semua kebutuhan. Contoh penerapan nilai kesederhanaan yaitu tawadhu atau rendah hati. Kemudian berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan. Merasa cukup dengan apa yang ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha menyempurnakan usaha. Selanjutnya yaitu keberanian. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab, serta berani menolak kejahatan. Dan seseorang tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan dengan tegas penyangkalan-penyangkalan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Seseorang juga berani berdiri sendirian dan kebenaran walaupun semua teman-temannya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Selanjutnya yaitu keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau tidak pilih kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Keadilan adalah
penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut apa yang lebih dari yang dilakukannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf lagi apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa sejahtera tanpa korupsi.